Whoops Audio kini hadir menemani hari-hari Anda, memberikan informasi seputar olahraga, musik, fakta menarik, berita terkini, semua terangkum dalam Whoops Audio. Keep smile, be fun. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel yang Whoops Audio, channel yang isinya hanya audio bacot doang tanpa ada videonya. Nah, kenapa alasan kita nggak mau buat video, kenapa kita nggak mau facecam di channel ini? Karena salah satu alasannya karena kamera mahal, bro. Jangankan untuk beli kamera, untuk beli sembako aja, untuk saat-saat kali ini kita tunggu bantuan dari pemerintah. Jangankan untuk beli kamera, beli masker aja kita tuh kredit loh di online. Ya kan, saking susahnya. Terus alasan yang kedua karena handphone kita mereknya tuh Hausang sih, ya kan. Kamera gimana kita bilangnya handphonenya nih ya. Kalaupun kita maksain pakai handphone ini untuk ngerekam, yang ada channel ini dicekal sama KPI, dikutuk sama masyarakat nanti yang ada channel ini, ya kan. Ntar kita kamera lain yang terekam lain, yang kita rekam lain yang terekam. Aduh gitu ya kan. Dan terus yang ketiga memang wajah kita memang belum layak untuk di YouTube ya. Ntar kalau kita maksain wajah kita ada di YouTube ya, channel ini kena pedoman komunitas lagi ya kan. Ya kali. Oke, buat sekilas informasi apa isi dari channel ini. Nah, di sini saya akan mengisi konten ini dengan memberikan informasi-informasi menarik. Ya nggak menarik amat sih. Ya sebagian orang menganggap ini menarik, sebagian menganggap informasi ini sampah gitu ya. Di sini saya akan memberikan informasi seputar olahraga, musik, fakta menarik, berita, berbagai cerita. Nanti ada tentang horor, tentang masalah dewasa ataupun ya sejarah gitu ya. Pokoknya intinya kita bakal memberi informasi-informasi yang dianggap menarik gitu ya. Tapi saya di sini membawa seperti seorang penyiar yang terdengar suaranya doang tanpa ada videonya. Niatnya sih kami di sini mau menjadi yang misterius gitu ya. Biar dianggap gimana nih orang gimana ya, tapi yang ada nanti jadinya mistis gitu ya, suaranya doang tapi nggak ada wujudnya. Ya kali ya kan. Ya udah, tanpa basa-basi lagi langsung saja kita masuk ke tema kita pada kali ini, yaitu apa itu ya. Temanya kali ini seputar tentang kejuaraan ya kan, kejuaraan kompetisi ataupun kejuaraan seperti itulah ya kan. Tapi kejuaraan kali ini tuh yang ada di belahan dunia. Oke, langsung saja kita masuk ke tema kita kali ini. 7 kejuaraan paling aneh yang benar-benar terselenggara di dunia. Ini saya kutip dari websitenya Bombastis. Nah, nanti link ada di deskripsi ya. Ini yang nulis Mbak Rahma Mulyani. Oke, langsung saja kita masuk ke beritanya. Di dunia ini ada banyak sekali kejuaraan yang sering diselenggarakan. Biasanya yang dijadikan kejuaraan itu adalah berbagai macam cabang olahraga. Tapi ternyata ada beberapa negara yang menyelenggarakan sebuah kejuaraan yang sangat aneh. Kami di sini sudah merangkum beberapa kejuaraan aneh yang ada di dunia. Meskipun aneh, namun kejuaraan ini selalu diselenggarakan setiap tahunnya dan diikuti oleh banyak para peserta. Kejuaraan apa saja itu langsung saja. Yang pertama ada ski rumput, negara Jerman. Oke, kejuaraan aneh yang pertama adalah ski rumput. Jika biasanya olahraga rekreasi ini dilakukan di arena bersalju, namun pada kejuaraan yang satu ini ski dilakukan di arena berumput. Di negara Jerman lah pertama kali olahraga ini dilakukan. Ski rumput pertama kali ditemukan oleh seorang bernama Richard Martin. Awalnya permainan ini merupakan salah satu metode latihan para pemain ski sebelum musim salju datang, dan kejuaraan salju ini dilakukan setiap tahunnya dan diikuti oleh banyak peserta dari belahan dunia. Oke, mungkin ya kelihatannya memang agak aneh sih ski rumput gitu kan. Tapi ini dilakukan awalnya untuk latihan karena sebelum ada datang musim salju, jadi mereka tuh latihannya di rumput, di lahan rumput yang luas gitu, di perbukitan yang berumput. Keren sih, nggak ada masalah untuk olahraga yang satu ini ya, kejuaraan satu ini. Nah, masalahnya kebayang nggak sih kalian perasaan lembu, kambing, domba yang ada di negara tersebut? Ya kan, lapar-lapar keluar dari kandang begitu lihat ada kejuaraan ini. Makananku, aduh
baru diinjak-injak, kasihan sekali ya kan. Terus lembunya frustasi malah makan telur gulung ya kan, kasihan sekali. Oke, next. Yang kedua ada setrika ekstrim dari negara Jerman. Bagaimana ya caranya menyetrika sambil melakukan aktivitas yang lainnya? Ya, itulah tantangan yang ditaruhkan oleh kejuaraan yang satu ini. Namanya setrika ekstrim, di mana mengharuskan peserta untuk menyetrika sambil melakukan aktivitas di luar ruangan. Para peserta dapat memadukan kegiatan ini dengan olahraga apa saja seperti menyelam, panjat tebing, motor GP, biliar, voli, takraw gitu kan. Ya terserah, pokoknya dipadukan antara olahraga yang lainnya kan. Kejuaraan dunianya yang pertama untuk perlombaan ini pertama kali dilakukan pada pertengahan tahun 2002 di Jerman dan diikuti sekitar 80 peserta dari 10 negara ya kan. Waduh, negara-negara apa saja nih yang ikut ya kan. Jadi gini, bagi saya sih pribadi nggak ada masalah dengan kejuaraan yang satu ini ya kan. Ya oke lah, misalnya dia lakukan itu di luar ruangan, mau dia sambil panjat tebing, sambil kukur kelapa, sambil kupas pinang, ataupun sambil merah susu sapi, itu terserah lah kan. Ini masalahnya ada yang melakukannya itu sambil nyelam bro, sambil nyelam di dalam air. Gini, itu kan setrika, otomatis kan setrikanya kan pakai kabel listrik ya kan. Kan nggak mungkin pakai arang ya kali, di dalam air pakai arang ya kan. Tapi mana tahu memang ada mereka yang lebih canggih, setrikanya tuh pakai baterai itu kan, tapi baterainya tuh baterai cas ataupun baterai mobil gitu kan. Tapi bukan itu masalahnya. Ini kan di dalam air. Nah, kebayang nggak seandainya lagi nyetrika ada kabel telanjang sedikit atau kebuka deh sedikit, ya selesai hidup ente bro, selesai, punah yang ada ya kan. Nyetrikaan belum selesai, ente yang ditahlilin sama keluarga ente ya kan. Mikir dong sambil nyelam. Oke lah kalau nyelamnya itu di kolam gitu kan, dia sendiri, yang punah pun dia sendiri. Nah masalahnya dia nyelamnya di sungai ya kan. Nggak kebayang ada uak-uak lagi baru pulang berkebun, terus dia pipis bro, pipis yang dikeluarkan kan air kan salah satu yang bisa menghantarkan arus listrik ya kan. Nggak kebayang lagi pipis kesetrum bro, kesetrum. Nggak kebayang itu si dedek kesetrum tuh bagaimana. Mungkin makanya ada istilah belut belistrik. Nah itulah dia, belutnya wawa itu yang belistrik. Ada saja giblik binir. Oke, next. Yang ketiga ada kejuaraan mandi sauna di Finlandia. Mandi sauna adalah mandi dengan uap panas ya, seperti yang kita tahu pada umumnya gitu kan. Pada awalnya orang Finlandia melakukannya sebagai kebiasaan untuk menyehatkan tubuh. Tapi pada masa sekarang mandi sauna telah dijadikan sebagai gaya hidup dan kejuaraan dunia. Pada kejuaraan ini, para peserta akan masuk ke dalam ruangan sauna yang suhunya mencapai 100 derajat Celcius. Siapa yang paling lama bertahan dan terakhir keluar dari ruangan sauna tersebut, dialah yang menjadi pemenang. Dia yang memenangkan kejuaraan tersebut. Oke, kalau ini ya masih bisa diterima dengan akal sehat lah. Ya seperti challenge youtuber gitu ya kan. Lagian ini bisa untuk menyehatkan tubuh, ya untuk menyehatkan kulit gitu kan. Ya kalau ada di daerah tempat saya tinggal, oke saya bakalan ikut nih. Oke, next. Yang keempat ada perlombaan Sweet Jepang. Nah, ini udah pasti di Jepang dong, ya kan? Kamu pernah bermain Sweet Jepang itu kan, batu gunting kertas udah pasti dong itu kan. Atau juga dikenal dengan sebutan rock scissors paper. Rock scissors paper. Oh, batu gunting kertas. Lah goblok saya. Permainan yang begitu populer di kalangan anak-anak pun turut dijadikan ajang kejuaraan dunia. Uniknya, pada tahun 2002 lalu pernah diadakan kejuaraan ini dan diikuti oleh banyak peserta di seluruh dunia. Biasanya para peserta melengkapi dirinya tuh dengan kostum yang nggak kalah unik, nggak kalah menarik. Dia dengan main batu gunting kertas, permainan yang sangat gokil dan dibumbui dengan kostum yang sangat unik gitu kan.
Berarti permainan ini bisa dikatakan ya sangat menarik lah ya kan. Dan hadiahnya juga sangat lumayan besar ya. Itu angkanya sampai mencapai 100 juta rupiah. Kalau diuangkan dengan uang rupiah itu 100 juta. Hello bro, di Indonesia cari uang 1 juta aja susah. Ini di negara lain tingkat ikut perlombaan sweet Jepang batu gunting kertas ini aja hadiahnya sampai 100 juta ya. Gimana sih kayanya orang sana? Tingkat permainan yang gabut yang nggak jelas gitu aja hadiahnya 100 juta. Kapan Indonesia bisa seperti ini ya kan? Mudah-mudahan Indonesia semakin lama semakin maju. Amin. Oke, next. Berikutnya yang kelima ada perang bantal di California. Perang bantal di California. Ini masih masuk akal ya kan? Di tempat saya aja kalau misalnya ada perlombaan 17 Agustus itu perlombaannya ya ini, perlombaan perang bantal gitu ya kan? Apa jangan-jangan saya berada di California? Oh tidak, saya cinta Indonesia. Oke, next. Berikutnya ada perlombaan perang pedang kardus di Amerika Serikat. Bermain pedang-pedangan itu sangat digemari bagi anak laki-laki. Mereka akan berlaga bak superhero yang sering ditayang di televisi. Tapi ternyata hal itu dijadikan kejuaraan bagi orang dewasa loh. Para peserta akan membuat pedang dan tameng dari kardus. Kostum yang mereka pakai pun juga terbuat dari kardus. Saat perlombaan itu dimulai, para peserta akan saling memukul dengan pedang kardus tersebut. Pemenangnya adalah peserta yang pertama kali berhasil mematahkan pedang sang lawan. Berarti yang ikut lomba ini orang-orang dewasa ya kan? Tapi kali ini saya nanggapinnya beda ya. Ini perlombaan yang seru dan memacu adrenalin, tapi tergolong aman ya kan. Kita termasuk euforianya tuh pasti, namanya kita kan udah sering lihat film yang action yang pakai pedang-pedang, yang bukan film-film sinetron gitu yang jenajah masuk ke dalam molen, jenajah dicampar meteor gitu kan ya, tuh nggak masuk akal gitu kan. Ini jadi mereka tuh mempraktekkannya tuh di dunia nyata tapi pakai kardus, jadi sedikit aman gitu. Ya aman karena dibuat dari kardus ya. Kalau bahannya dibuat dari gear sepeda, yang ikut pasti anak-anak yang pakai baju seragam. Wow. Oke, next. Berikutnya ada perlombaan menirukan gaya gitaris di Finlandia. Kamu suka main musik? Saat kecil dulu pasti kita pernah atau bahkan sering menirukan gaya para musisi saat sedang bermain musik. Entah itu menirukan pemain piano, vokalis atau gitaris ya kan. Walaupun kita menirukannya tidak dengan alat musik yang sebenarnya, bisa pakai sapu, pakai tiang Telkom ataupun tower Telkomsel gitu, terserah ya kan. Tapi ternyata di Finlandia kegiatan seperti tadi dijadikan sebagai ajang perlombaan loh. Nama kejuaraannya adalah Air Guitar World Championship. Kompetisi yang mendunia di Eropa kali ini, para peserta harus menirukan orang yang sedang bermain gitar selama 1 menit. 1 menit tanggung bro, kenapa nggak seminggu aja sekalian kalian buat? Nah, kan ngejerang-ngejerang di pinggir jalan nggak jelas gitu ya kan. Lagian ini kalian lihat loh, ini kita lihat sama-sama ya. Ini pesertanya itu cewek. Hello mbak, ngapain? Mending mbak tuh di rumah masak buat suami, ngurus anak, bukan ikut perlombaan yang nggak jelas gini. Ya Allah ya Tuhanku, mbak sadar. Aduh. Oke, itu dia 7 perlombaan atau 7 kejuaraan yang paling aneh yang benar-benar terselenggara di dunia. Memang kalau kita lihat dari ketujuh tadi itu memang agak aneh sih ya, aneh lah kita bilang ya kan, nggak masuk di akal gitu. Tapi terlepas dari itu semua, mereka yang ikut perlombaan tersebut adalah termasuk golongan orang-orang yang hebat. Kenapa bisa saya bilang termasuk golongan orang yang hebat? Karena mereka mau melakukan apa yang belum tentu orang lain mau melakukannya. Bahkan mereka melakukan suatu hal yang mengasihkan, tapi menurut orang lain itu sangat konyol, ya kan? Dan pesan dari saya, buat kalian semua yang ingin melakukan hal yang beda, lakuin aja terus. Jangan takut ataupun malu, karena saya pernah dengar kata-kata bijak dari Kurt Cobain. Kurt Cobain itu pernah berkata gini, mereka menertawakanku karena aku berbeda, dan aku menertawakan mereka karena mereka semua sama. Jadi
tampil beda itu bukan hal yang negatif, bahkan tampil beda itu bisa satu hal yang positif. Tampil beda yang seperti apa gitu ya, jangan nanti beda tiba-tiba yang lainnya senyap, ente beda sendiri ketawa sendirian, ya aneh. Memang unik tampil beda tapi ya aneh, ente tahu aneh kan ya, maksudnya tampil beda tapi jangan yang aneh-aneh gitu. Oke. Sekian pembahasan kita pada kali ini. Saya panitia penyelenggara pamit undur. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.